Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG, salam guru profesional. Perkenalkan, nama saya Gunawan, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Makassar angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang memahami karakteristik peserta didik. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini secara bersama-sama. Untuk memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, maka diperlukan adanya observasi awal. Hal tersebut kemudian akan dijadikan sebagai acuan untuk merancang sebuah strategi pembelajaran. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus yang terdapat di peserta didik itu sendiri. Yang pertama, etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Yang pertama, etnik. Dalam hal ini, multi etnik. Etnik merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam merancang strategi pembelajaran. Latar belakang etnik yang berbeda-beda dari peserta didik akan menghasilkan kebiasaan atau perilaku yang berbeda pula. Adapun indikator dalam mengamati karakteristik peserta didik berdasarkan etniknya adalah asal daerah dan juga suku. Kemudian selanjutnya mengenai kultural. Peserta didik yang notabene-nya merupakan bagian dari masyarakat secara umum pasti memiliki latar belakang kultur atau budaya yang berbeda-beda. Guru perlu untuk memahami karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang kulturnya. Guru dituntut untuk mampu menerapkan pembelajaran multikultural. Adapun karakteristik peserta didik yang bisa diamati berdasarkan kultural adalah yang pertama, norma, yang terdiri dari tingkah laku peserta didik. Kemudian ada kebiasaan yang dapat diamati melalui kebiasaan bekerja sama peserta didik. Dan yang terakhir adalah bahasa, yang bisa diamati melalui intonasi atau gaya bicara oleh peserta didik. Kemudian status sosial. Dalam hal ini kelas sosial peserta didik. Status sosial peserta didik yang berbeda-beda juga perlu menjadi perhatian dari guru. Namun, perbedaan tersebut hendaknya tidak menjadi kendala dalam mengikuti proses pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu bersikap adil tanpa adanya diskriminasi antara peserta didik yang berbeda latar belakang status sosial. Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan status sosialnya adalah melalui cara berpakaian, keturunan, ataupun gadget yang dia gunakan pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, minat. Dalam hal ini, minat belajar peserta didik. Minat belajar peserta didik memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Namun, minat belajar peserta didik yang berbeda-beda menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian serius dari guru. Guru dituntut untuk mampu menyajikan pembelajaran yang bisa menarik minat belajar peserta didik. Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan minat belajarnya adalah inisiatif peserta didik, keaktifan dalam mengikuti diskusi, dan juga memperhatikan pembelajaran. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Dalam hal ini tahap operasional formal. Tingkat perkembangan kognitif peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Guru dituntut untuk mampu memahami karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan kognitifnya. Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan perkembangan kognitifnya adalah yang pertama, berpikir logis, yang kedua, mampu bernalar dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, yang ketiga, mampu melihat realitas, dan yang keempat, mampu menarik kesimpulan. Selanjutnya, kemampuan awal.
dalam hal ini pemahaman konsep awal. Artinya, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik terlebih dahulu. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan dengan tes awal ataupun wawancara. Guru dituntut untuk mampu memahami tingkatan pengetahuan awal dari peserta didik dan kemudian menentukan materi pembelajaran. Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan kemampuan awalnya adalah kemampuan peserta didik untuk menjawab pertanyaan pemantik, dan juga kemampuan peserta didik untuk mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman hidupnya. Selanjutnya, gaya belajar. Gaya belajar peserta didik juga merupakan hal yang perlu untuk menjadi perhatian serius dari guru, karena tidak semua peserta didik memiliki gaya belajar yang sama. Guru dituntut untuk mampu memahami gaya belajar yang berbeda-beda tersebut. Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan gaya belajarnya adalah yang pertama auditory, yang kedua visual, dan yang ketiga adalah kinestetik. Sekaitan dengan gaya belajar, auditory dapat diamati melalui beberapa indikator, diantaranya suka berdiskusi, suka membaca, dan suka menjelaskan sesuatu secara panjang lebar. Kemudian, gaya belajar visual dapat diamati melalui ketertarikan siswa dalam mengamati gambar atau video, dan juga siswa yang suka mencatat. Kemudian yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, yang dapat diamati melalui ketertarikan siswa atau kegemaran siswa bergerak atau susah untuk diam ketika mengikuti pelajaran, dan juga siswa yang menyukai pembelajaran yang banyak gerakan di dalamnya. Kemudian, motivasi, dalam hal ini semangat belajar peserta didik. Motivasi belajar peserta didik dapat dilihat dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah dan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Guru dituntut untuk mampu meningkatkan motivasi atau semangat belajar peserta didik. Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan motivasi belajarnya adalah peserta didik memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta didik aktif bertanya kepada guru dan temannya mengenai materi yang belum dia pahami. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengerjakan tugas yang diberikan secara tepat waktu. Selanjutnya, perkembangan emosi, dalam hal ini senang atau tidaknya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Emosi sangat berperan penting dalam membantu kelancaran proses pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu memahami emosi dari peserta didik agar kemudian bisa menyajikan pembelajaran yang disenangi oleh peserta didik. Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan senang atau tidaknya dalam mengikuti pembelajaran adalah peserta didik merasa bersemangat dalam pembelajaran atau merasa gembira ketika mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, perkembangan sosial, dalam hal ini interaksi peserta didik. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui melalui tingkat kemampuannya dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain di lingkungannya. Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan perkembangan sosialnya adalah peserta didik mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan teman sebaya ataupun gurunya. Selanjutnya, perkembangan moral, dalam hal ini moralitas peserta didik. Moralitas dijadikan sebagai standar acuan untuk menilai baik buruknya sesuatu hal. Perkembangan moralitas peserta didik juga harus menjadi perhatian dari guru. Guru dituntut untuk mampu membimbing perkembangan moral peserta didik menuju ke arah yang lebih baik. Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan moralitasnya adalah peserta didik dapat membedakan tindakan yang baik dan buruk, dan peserta didik dapat mengetahui konsekuensi dari tiap tindakan yang ia lakukan. Kemudian, yang terakhir adalah perkembangan motorik. Dalam hal ini bahasa tubuh. Perkembangan motorik peserta didik penting untuk dipahami oleh guru agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik.
Adapun karakteristik peserta didik yang dapat diamati berdasarkan perkembangan motoriknya adalah peserta didik menampilkan perilaku yang terorganisir dalam mengikuti proses pembelajaran. Itulah tadi materi tentang memahami karakteristik peserta didik. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Salam PPG, salam guru profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.